Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Oki Lusyawati sebagai salah satu perwakilan kelompok KKN 194 FPUNS dalam Seminar Nasional Pengabdian dan CSR ketiga Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2023. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas mengenai pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai upaya pengolahan sampah organik rumah tangga di Dukuh Polangan, Kelurahan Sumber Harja. Terdapat 3 hal yang kita garis bawahi sebagai pokok bahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu masalah sampah, yang kedua yaitu pengolahan sampah, dan yang ketiga yaitu pengolahan sampah menjadi ekoenzim. Sampah merupakan produk buangan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi rumah tangga maupun produksi industri, di mana sampah itu dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dari bahan-bahan hayati dan sampah anorganik yang bersumber dari bahan non-hayati. Dominasi sampah yang terbuang di TPA sebanyak 60% merupakan sampah organik. Misalnya, kapasitas penampungan TPA di Piungan itu sebanyak 650 ton per hari, tetapi sampah yang masuk di atas 700 ton per hari, dengan didominasi oleh sisa makanan mencapai 35%. Nah, berdasarkan hasil observasi bulan Juli sampai Agustus 2023, masyarakat Dukuh Polangan sudah mulai melakukan pengolahan sampah secara sederhana. Sampah buah dan sayuran dapat dimanfaatkan kembali menjadi cairan multifungsi berupa cairan ekoenzim, di mana cairan ekoenzim ini merupakan larutan zat organik kompleks yang berasal dari hasil fermentasi campuran beberapa bahan, yaitu sisa organik, lalu air, gula atau molase. Pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim merupakan hasil penelitian dari Dr. Rasukon Pompanfong dari Thailand yang telah melakukan penelitian sejak tahun 1980-an, di mana manfaatnya itu sangat beragam, seperti untuk pupuk tanaman, sabun cair, pembersih lantai alami, deterjen alami, pembersih pestisida atau kuman pada buah-buahan, serta sebagai pengganti produk berbahan kimia. Permasalahan mengenai sampah organik dan masih sedikitnya pengolahan sampah organik rumah tangga inilah yang mendorong penyelenggaraan pelatihan pembuatan ekoenzim dalam upaya memanfaatkan sampah organik, terutama sampah organik rumah tangga, secara mudah, murah, dan juga bernilai ekonomis. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ekoenzim dalam pengabdian masyarakat oleh tim KKN UNS 194, yaitu dengan dimulainya tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pembahasan. Tahap perencanaan berisi koordinasi jadwal kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah peserta sasaran, dan juga materi kegiatan yang akan disampaikan. Sedangkan tahap pelaksanaan dilakukan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 bertempat di Rumah Kepala Dukuh Polangan Bapak Eka Rubagya. Untuk pesertanya sendiri, yaitu Ibu-Ibu PKK RW 08, perwakilan kelompok ternak, perwakilan kelompok tani, dan juga perwakilan Karang Taruna. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap evaluasi dan pembahasan, di mana pada tahap ini diberikan kesempatan atau waktu untuk menyampaikan pertanyaan atau feedback maupun saran mengenai keberjalanan kegiatan untuk menjadi evaluasi dan pembahasan dalam kegiatan pelatihan. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan, di mana dimulai dari pengertian ekoenzim yang merupakan produk yang berasal dari pembusukan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, dan memiliki banyak manfaat yang berlipat ganda dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan pembuatan cairan multifungsi ekoenzim bertujuan agar masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sampah organik rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis tinggi, di mana cara pembuatan ekoenzim ini cukup mudah karena hanya membutuhkan wadah berbahan plastik, bermulut besar atau lebar dan bertutup rapat, serta sampah organik yang dapat digunakan itu dapat berupa kulit buah dan sayuran, molase atau gula, dan juga air yang dapat diperoleh di sekitar kita. Nah, proses pembuatan ekoenzim sendiri itu melalui proses fermentasi selama 3 bulan di wilayah tropis, sedangkan untuk wilayah subtropis itu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di mana hasil dari proses fermentasi itu berupa cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan dalam pelatihan pembuatan cairan multifungsi ekoenzim. Yang pertama, yaitu membersihkan wadah dari sisa sabun dan juga bahan kimia. Untuk kriteria wadah sendiri, dapat dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu wadah bermulut besar atau lebar. Apabila wadah bermulut kecil, maka akan memiliki kerentanan yang tinggi untuk meledak. Yang kedua yaitu wadah berbahan plastik, di mana plastik ini dapat membesar ketika ada tekanan udara dari dalam selama proses fermentasi. Untuk yang ketiga, yaitu wadah bukan berasal dari aluminium. Wadah yang berbahan dasar aluminium atau besi itu tidak dianjurkan karena wadah dapat mudah berkarat. Untuk yang terakhir, yaitu yang keempat, wadah bukan berasal dari kaca, di mana
Wadah yang berasal dari kaca itu dapat mudah pecah akibat dari aktivitas mikroba selama proses fermentasi. Tahapan yang kedua yaitu mengukur volume atau ukuran wadah dan formulasi yang akan digunakan. Untuk formula bahan-bahan, pembuatan ekoenzim memiliki perbandingan 1:3:6, di mana 1 merupakan gula merah, 3 merupakan sampah organik, dan 6 merupakan air. Misalnya, gula merah yang digunakan sebanyak 600 gram, maka sampah organik yang dapat digunakan itu sekitar 1.800 gram, dengan air yang digunakan sekitar 6 liter. Hal ini sesuai dengan formula bahan-bahan yang dapat digunakan. Lalu untuk tahap yang ketiga, yaitu memasukkan bahan-bahan sesuai takaran ke dalam wadah lalu diaduk rata. Yang pertama, memasukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah. Lalu yang kedua, masukkan molase atau gula sebanyak 10% dari berat air itu sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu masukkan potongan sisa buah maupun sayuran sebanyak 3 kali dari berat gula atau molase yang digunakan. Lalu, semua bahan yang masuk dalam wadah diaduk merata. Langkah yang keempat yaitu menutup rapat dan diberi label untuk mempermudah dalam proses pengontrolan, di mana format pembuatan label ekoenzim itu berisi tanggal pembuatan dan juga tanggal panen dari ekoenzim itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengontrolan dan juga untuk mengetahui kapan sebaiknya ekoenzim dapat dipanen. Untuk tahapan yang kelima, yaitu selama proses fermentasi berlangsung, tidak ada keharusan membuka tutup, mengaduk, dan juga meremas bahan organik. Larutan ekoenzim sendiri itu dapat dipanen setelah 3 bulan atau 90 hari dari proses pembuatan, dengan cara disaring dan juga disimpan dalam wadah-wadah yang tertutup. Manfaat dari pengolahan sampah organik menjadi cairan multifungsi ekoenzim bagi masyarakat, antara lain, yang pertama yaitu mengurangi penumpukan sampah organik rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagai deterjen alami dan juga pembersih alami di rumah tangga. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pupuk gratis dan melindungi lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia yang dapat mencemari baik tanah, air maupun udara. Lalu yang keempat yaitu dapat digunakan sebagai perawatan dan juga sanitasi hewan seperti untuk mandi ternak, penyemprotan kandang, pembersihan kandang, dan juga perawatan luka atau sakit pada hewan ternak. Lalu yang kelima yaitu dapat digunakan sebagai pemulihan air, udara, dan juga tanah. Ekoenzim sebagai pemulihan udara itu menggunakan alat penyemprotan atau botol spray dan harus diencerkan dengan air sesuai dengan takaran yang sudah diberikan. Lalu, ekoenzim sebagai pemulihan air itu dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar. Misalnya, terjadi pencemaran pada danau, sumur, sungai, maupun selokan. Untuk ekoenzim sebagai pemulihan tanah sendiri, itu dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan dapat dijadikan sebagai pupuk maupun pestisida nabati untuk tanaman. Penggunaan pupuk dan pestisida nabati ini dinilai lebih ramah lingkungan dari proses pertanian itu sendiri. Hasil dari pelatihan pembuatan ekoenzim ini dapat dikatakan berhasil apabila ekoenzim itu dapat dipanen setelah cairan itu berfermentasi selama 3 bulan dan sudah berbau alkohol dan juga asam. Walaupun pada permukaan ekoenzim itu dapat ditumbuhi jamur, tetapi cairan ekoenzim tersebut dapat tetap digunakan asalkan jamur yang tumbuh tersebut itu merupakan jamur Phthira. Hasil dari panen berupa cairan multifungsi ini dapat disimpan tanpa batas waktu kadaluarsa, sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam membuatnya. Selain itu, dengan tidak ada batas waktu kadaluarsa, dapat menjadi keuntungan untuk masyarakat dalam proses jual beli. Berdasarkan pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai upaya pengolahan sampah organik rumah tangga, khususnya di Ruko Pelangan Kelurahan Sumberharjo, dapat ditarik kesimpulan, yaitu permasalahan penumpukan sampah organik rumah tangga yang terjadi di perkotaan bisa diselesaikan dengan penerapan teknologi dan informasi yang tepat guna. Nah, penggunaan teknologi yang sederhana, mudah, murah melalui pelatihan pembuatan ekoenzim dapat menarik masyarakat untuk berpartisipasi dan juga diharapkan tetap dapat meneruskan program tersebut meskipun kegiatan KKN telah berakhir. Tujuan dari pelatihan pembuatan ekoenzim agar masyarakat dapat mengolah sampah organik rumah tangga menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan, bahkan dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat. Implikasi dari pelatihan pembuatan ekoenzim ini yaitu masyarakat dapat membentuk sebuah komunitas yang berfokus dalam melanjutkan kegiatan sosialisasi pembuatan ekoenzim sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah organik. Peserta pelatihan yang tertarik dapat menjadikan pembuatan ekoenzim ini sebagai salah satu usaha yang sangat menguntungkan untuk kedepannya. Di mana ekoenzim sendiri itu memiliki kelebihan dan manfaat yang sangat berlipat. Cukup sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari KKN UNS 194 Sumberharjo tahun 2023.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.